Ustazah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan begitulah kami Allah Subhanahu wa taala jadikan kalian umat Islam sebagai umat pertengahan. Litakunu syuhada, agar supaya kalian menjadi saksi 'alan nasi, pada seluruh manusia. Wa yakunar rasulu 'alaikum syahidan, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas kalian. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaih. Dan tidaklah kami jadikan kiblat yang engkau berada padanya atau di atasnya, kecuali agar supaya kami mengetahui siapakah yang mengikuti Rasul dan siapakah yang berpaling ke belakang. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadawah, walaupun itu akan terasa berat kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk kepada mereka. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah menyia-nyiakan iman kalian. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia Maha pengasih lagi Maha penyayang. Yaqulul muallif rahimahullahu taala, dzakarallahu fi hadhil ayah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat ini as-sababal mujiba lihidayati hadhil ummah mutlaqan, sebuah sebab yang mengandung konsekuensi atau mengandung sebuah keharusan petunjuk bagi umat ini secara mutlak, bijami'i anwa'il hidayah, dengan seluruh berbagai macam jenis hidayah. Wa minnatullah 'alaiha, dan Allah menyebutkan juga pemberian hadiah Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Faqala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan begitulah kami jadikan kalian umat pertengahan, adlan, umat yang adil, khiyaron, umat pilihan. Wa ma'adal wasatu fa'atrafun dakhilatun tahtal khatar, maka selain umat pertengahan, maka dia berada pada ujung-ujung atau tepi-tepi yang masuk tahtal khatar, pada garis yang berbahaya. Faja'ala wa hadhil ummata wasatan fi kulli umuriddin, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat ini adalah ummatan wasaton, umat yang pertengahan, fi kulli umuriddin, di setiap persoalan-persoalan agama. Contohnya adalah wasaton fil anbiya, menyikapi para nabi mereka pertengahan, baina man ghala fihim kan nasara, antara orang-orang yang terlalu hulu, terlalu melampaui batas dalam nabi-nabi mereka, kan nasara, seperti orang-orang Nasrani. Apa sikap orang Nasrani? Menganggap bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala, saking mereka ingin mensucikannya. Wa baina man jafahum kal yahud, atau
antara orang yang bersikap kasar, menyikapi secara kasar terhadap anbiya, yaitu kal Yahud, seperti orang-orang Yahudi. Bahkan diceritakan di dalam Al-Quran sejarah tentang pembunuhan para nabi oleh orang-orang Yahudi. Bi an amanu bihim kullihim alal wajhil laiki bidzalik, yaitu Allah perintahkan kepada umat ini untuk mengimani kepada para nabi seluruhnya ala wajhil laik, sesuai dengan porsi yang layak tentang kaidah-kaidah keimanan kepada mereka. Ini di dalam masalah iman kepada para anbiya. Wa wasaton fi syariah, Allah jadikan umat ini juga umat yang wasaton di dalam mensikapi syariah. La tasdidatil yahudi wa asarahum, tidak seperti sikap kerasnya dan ngototnya orang-orang Yahudi, wala tahawuna an-nasara, dan tidak seperti sikap peremehannya orang-orang Nasrani. Wa fi babit thaharah wal mataim, begitu juga di dalam persoalan bab thaharah, kebersihan, dan juga di dalam masalah makanan. Lakal yahudil ladzina la tasihhu lahum salatun illa fi bi'ihim wa kanaisihim, tidak seperti orang Yahudi yang tidak sah bagi mereka sholat kecuali di biara-biara mereka atau di gereja-gereja mereka. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa, gimana hadisnya itu? Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, dan bumi atau seluruh tanah ini dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala bagiku, bagi umatku itu sebagai masjid. Semuanya bisa dibuat untuk tempat sholat dan semuanya adalah bersih, kecuali tempat-tempat yang memang di sana banyak kotoran-kotoran yang najis. Tapi secara umum bahwa seluruh bumi ini bisa dibuat tempat sholat. Sementara orang-orang Yahudi, sikap keras mereka memiliki ajaran, memiliki keyakinan bahwa tidak sah sholat di tempat kecuali hanya di biara-biara atau di gereja-gereja mereka. Wala yutahhiruhumul ma'u minan najasat, dan air saja tidak cukup untuk bisa membersihkan mereka, melarat kabeh. Waqad urimat alaihim thayyibatun, dan telah diharamkan bagi mereka itu sesuatu yang baik-baik. Uqubatan lahum, bukan sebagai ujian tetapi sebagai bentuk iqab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang pada awalnya disebabkan karena kengeyelan mereka terhadap perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebabkan karena apa? Sikap kerasnya mereka. Walakan nasara, dan tidak seperti orang-orang Nasrani, alladzina la yanjasuna syai'an, yang sama sekali tidak bisa najis dengan sesuatu apapun. Wala yuharrimuna syai'an, dan tidak mengharamkan apa-apa. Ini mereka begitu tuh, orang-orang Nasrani hari ini. Babi mereka makan, semua mereka makan. Walaupun ada walaupun ada di kitab mereka mengharamkan sesuatu, tetapi dosa mereka sudah diampuni. Bal abahu madabba wa darat, akan tetapi mereka memubahkan atau membolehkan
seluruh yang berjalan di muka bumi ini atau berada di atas muka bumi yang terbang semuanya halal buat mereka. Bal toharatuhum akmalu toharatin wa atammuha. Bahkan bersucinya umat Islam itu bersuci yang paling komplit dan paling sempurna. Wa abahawu lahum at-thayyibati, dan Allah memubahkan seluruh yang baik-baik minal mataim, baik dari makanan-makanan, wal masyarib maupun minuman-minuman, wal malabis dan juga pakaian-pakaian, wal manakih dan juga pernikahan-pernikahan. Sebagaimana yang tersebutkan di dalam kaidah usul fikih itu gimana? Al aslu fil asya'i al hil wa fi al aslu fil ibadah at tahrim wa fi ghairiha al ibahah. Al aslu fil ibadah at tahrim wa fi ghairiha al ibahah. Hukum asal daripada ibadah adalah haram, dan yang selain ibadah hukumnya adalah halal. Ibadah hukumnya haram kecuali datang dalil yang memerintahkan ibadah tersebut, maka barulah ibadah itu boleh dilakukan. Sementara selain ibadah semuanya, baik muamalah, baik mataib wal malabis wal munakahat wa ila ghairi dzalika, hukumnya mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya. Maka misalnya ketika kita berada di hutan, kemudian kita mendapatkan burung lemu, ketoke kok dagingnya enak, wis ditembak wae, mari ngono dibakar. Tidak menanyakan jangan dimakan. Karena apa? Karena kita tidak ada dalil yang memerintahkan untuk makan daging ini. Tapi harusnya adalah kalau ada orang ingin melarang kita untuk memakan sesuatu, maka kewajiban dia harus mendatangkan dalil bahwa sesuatu itu adalah haram. Jangan sampai kemudian kebalik, kamu kok makan itu, kamu kok makan soya, mana dalilnya yang menghalalkan soya? Ya, pertanyaannya salah. Justru saya yang tanya bahwa dalil yang mengharamkan soya mana? Kalau nggak ada maka saya akan minum, maka saya akan makan. Kenapa? Karena semua dijadikan Allah. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kita semuanya apa yang ada di muka bumi ini. Semua di muka bumi ini Allah ciptakan untuk kita manusia, sementara manusia dan jin diciptakan Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kaidah umumnya wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, itu kaidah umumnya seluruh yang kita jumpai dan itu baik, maka itu hukumnya halal bagi umatan wasaton ini. Dan seluruh yang buruk maka hukumnya haram bagi umat. Dan itu termasuk adalah sikap pertengahan yang diambil umat ini. Berbeda dengan Yahudi dan Nasrani tadi. Wa hurrima alaihimul khaba'ith min dzalik, dan Allah mengharamkan untuk umat ini hal-hal yang jelek. Falihadihi al ummah minad din akmaluha, maka bagi umat ini memiliki sesuatu yang paling sempurna. Wa minal akhlak ajalluha, dan dari sisi akhlak memiliki atau Allah berikan akhlak yang paling agung. Bahkan orang Islam menjadikan bahwa akhlakul karimah adalah merupakan amalan yang paling berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di dalam hadis aktaru ma yudkhilu al jannah aktaru ma yudkhilun nasal jannah al husnul khuluq. Sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah akhlak yang baik. Bahkan di dalam hadis disebutkan seorang wanita yang merupakan ahli ibadah, ahli qiyamul lail, kemudian siangnya puasa, walakinnaha tu'dhi jarahu, akan tetapi dia akhlak kepada tetangganya jelek, suka menyakiti tetangganya. Maka jawab Rasulullah SAW, hiya finnar, dia berada di dalam neraka. Ada kemudian yang lain, ada seorang wanita yang sholatnya biasa-biasa saja, bahkan terhitung dia melakukan yang wajib-wajib saja, akan tetapi dengan tetangganya, dengan temannya memiliki akhlak yang baik. Maka jawab Rasulullah SAW, huwa fil jannah. Bahkan timbangan yang paling berat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah husnul khuluq, sebagaimana diriwayat Imam Bukhari. Nah, ini dari segi akhlak Allah Subhanahu wa taala berikan akhlak yang paling mulia. Bahkan Rasul kita disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa minal a'mal afdhaluha, dan Allah berikan amal-amalan yang paling afdhal. Wa wahabahumu wahu minal ilmi wal hilmi wal adli wal ihsan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umat ini itu sebuah ilmu, wal hilmi, dan kelemah lembutan, wal adli, sebuah keadilan, wal ihsan, dan sebuah kebaikan atau perbuatan ihsan, malam yahabhu li ummatin siwah, yang tidak Allah berikan kepada umat selain umat Islam ini. Dan memang hak kita untuk menjadi dan mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan itu berupa seluruh ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Qur'an, ajaran-ajaran yang ada di dalam As-Sunnah. Ini membentuk kita untuk menjadi ummatan wasato. Ini pemberian Allah kepada umat ini. Maka orang itu akan mendapatkan menjadi ummatan wasato sesuai atau sejauh dia pengamalannya terhadap Al-Quran dan pengamalannya terhadap As-Sunnah. Semakin jauh maka dia akan semakin jauh daripada ummatan wasato. Bahkan para anbiya itu di sebuah riwayat dikatakan tidak ada para nabi kecuali Allah berikan rozanah. Rozanah itu sikap keseimbangan, keteraturan dalam diri dan ketenangan. Rozanah ini ada sesuatu mesti dia tidak akan gerusu-gerusu, tidak akan gugupan, tidak akan. Nah, itu para nabi itu Allah Subhanahu wa taala bekali itu. Dan diantara kalau kita baca sejarah, diantara kenapa ma min nabiyyin illa, gimana tadi? Ma min nabiyyin illa wa huwa ra'il ghanam, atau gimana? Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Tidaklah Allah mengutus para nabi kecuali para nabi itu pernah mengembala domba atau menjadi pengembala, ya. Para ahli sejarah ataupun para syurahul hadis menjelaskan kenapa Allah Subhanahu wa taala melatih para nabi tersebut untuk mengembala kambing, karena di dalam pelajaran mengembala kambing itu akan ada sebuah al-ilmu, al-hilmu,
at-tuma'ninatu, ada sebuah ilmu, ada sebuah kelemah lembutan, ada sebuah ketenangan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan di sana. Maka ketika kita ingin menjadi ummatan wasato, maka milikilah sifat-sifat seperti orang-orang yang suka keras seperti orang-orang Yahudi harusnya mudah dikalahkan. Kenapa? Karena gerusa-gerusunya, karena sifat hulunya. Sementara orang-orang Nasrani yang dominan tahawun meremehkan juga mudah untuk dikalahkan. Tetapi kalau umat Islam asli sifatnya adalah tadi rozanah atau memiliki sifat wasaton. Falidzalik kanu, oleh karena itu mereka itu adalah ummatan wasaton, kamilina, sempurna, liyakunu, agar supaya mereka menjadi syuhada'a 'alan nas, saksi bagi seluruh manusia, bisa babi adalatihim wa hukmihim bil qisti, disebabkan karena keadilan mereka dan hukum mereka dengan adil. Yahkumuna 'alan nas, mereka menghukumi seluruh manusia, min sairi ahlil adyan, dari seluruh pengikut agama-agama, wala yuhkamu alaihi wala yahkumu alaihim ghairuhum, dan selain mereka tidak bisa menjadi hakim atau menghukumi mereka di hari kiamat kelak. Fama syahidat lahu hadhil ummah bil qabul, apa yang disaksikan oleh umat ini itu diterima, fa huwa maqbul, maka dia diterima. Wa ma syahidat lahu birrad, dan apa yang ditolak secara persaksian oleh umat ini, fa huwa mardud, maka dia akan ditolak. Fa in qila kaifa yakbalu hukmahum ala ghairihim, bagaimana bisa diterima hukum mereka dari yang lain atau selain mereka. Walhal, sementara posisinya adalah anna kulla muhtasimaini ghairu makbulin, bahwasanya kalau ada dua orang yang bersengketa maka tidak bisa diterima qauli ba'dihim ala ba'd, perkataan satu dengan yang lainnya. Ustadz Adik lagi bersengketa dengan Ustadz Iip, maka secara hukum Ustadz Adik nggak bisa menjadi hakim menghakimi Ustadz Iip, karena keduanya punya ya kepentingan masing-masing dan saling membenarkannya. Nah, ini konteks pertanyaannya itu seperti itu. Kila dikatakan innama lam yakbal qaula ahadil mutakhasimaini, sesungguhnya tidak diterimanya perkataan salah satu pihak dari dua orang yang bersengketa, liwujudi tuhmah, karena adanya tuduhan pada keduanya. Fa amma idza intafat at-tuhmah, adapun ketika tuduhan itu sudah tidak ada, artinya yang akan menyatakan sebuah statement itu memang tidak ada tuduhan sama sekali dan dia berada pada posisi yang benar, wa khasolatil adalah at-tamah, dan dia memiliki kriteria keadilan yang sempurna, kama bihadil umat, bagaimana di umat ini. Fa innamal maksud al-hukmu bil adli wal haq, yang dimaksudkan adalah sebuah hukum untuk mendapatkan keadilan, untuk berhukum dengan keadilan dan kebenaran. Wa syaratun dzalika, dan diantara syarat itu adalah al-ilmu wal adlu,
wa huma mawjudani fi hadhil ummah. Kedua syarat tersebut yaitu al-ilmu wal adlu, dua-duanya ada pada umat ini. Waktu bila qauluha, maka perkataan atau persaksian umat ini itu bisa diterima. Nah, di akhirat ini pembicaraannya nanti di akhirat masing-masing umat itu akan didatangkan satu menjadi saksi yang lainnya. Tetapi umat ini tidak bisa dituduh karena dia sudah memenuhi syarat sebagai orang yang adil dan berhak untuk memberikan kesaksian untuk yang lain. Kenapa? Karena umat ini itu memiliki syarat yaitu al-ilmu wal adlu. Al-ilmu yang Allah berikan yang dengannya akan tampak sebuah kebenaran, kemudian al-adlu sebuah tadi wasaton, keadilan yang dengan dua hal tersebut layaklah untuk menjadi saksi bagi umat yang lain. Fa'in syakka syakun fi fadliya, kalau masih tidak diterima dan ada orang yang ragu meragukan keutamaan umat ini, wa talaba muzakkiyan laha, dan meminta kepada Allah untuk ada yang menjadi saksi akan bersihnya umat ini, bahwa akmalul khalqi nabiyuhum, maka yang pantas menjadi saksi itu adalah orang manusia yang paling sempurna, yaitu Nabi mereka, Rasulullah SAW. Walihada qala ta'ala wa yakuna rasulu alaikum syahidan, dan Rasul menjadi saksi atas kalian, yaitu umat ini. Wa min syahadati hadhihi al-umma ala ghairihim annahu idza kana yaumul qiyamah, dan di antara persaksian umat ini pada yang lainnya bahwasanya ketika hari kiamat, wa sa'alallahul mursalin, ketika Allah menanyai para nabi antablighihim, pada dakwah, kewajiban dakwah yang mereka lakukan, wal umam al mukadzibah an dzalik, dan umat-umat yang mendustakan hal tersebut, wa ankaru, dan mereka mengingkari annal anbiya balaghathum, mengingkari bahwa nabi-nabi mereka telah menyampaikan dakwah kepada mereka. Nah, ini kondisi umat Yahudi, umat Nasrani, atau umat-umat agama yang lain. Mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ditanya, Nabi Musa, Nabi Isa, nabi-nabi yang lain sudah nyampaikan enggak kepada kamu dakwah ini? Jawab umat-umat tersebut, orang tahu dikandani, nabiku menang baik. Nah, ini bentuk pendustaan mereka kepada nabi-nabi mereka. Istasyhadal anbiya bihadhil ummah, maka para nabi tersebut kemudian meminta umat ini untuk menjadi saksi. Coba, para nabi itu ternyata lebih sayang kepada kita daripada kepada umatnya. Wa zakkaha Nabi Yuha, dan Nabi Muhammad juga ikut memberikan kesaksian atau tazkiyah kepadanya. Luar biasa. Wa fil ayat, dan pada ayat ini dalilun, ada sebuah dalil ala anna ijma'a hadhihi ummah hujjatun qati'atun, bahwasanya ijma', kesepakatan umat ini adalah sebuah hujjah, dalil yang pasti, ya. Jadi dalil itu ada Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma'. Kemudian ada tambahan Al-Qiyas, Al-Istihsan. Tapi yang disepakati adalah tiga ini, ya. Yang pertama adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'.
berdasarkan dengan hadis-hadis yang disebutkan Rasulullah SAW, la tajtami'u ummati alal khata, umatku tidak akan bersepakat dalam sebuah kesalahan. Atau di dalam riwayat yang lain dikatakan la tajtami'u ummati ala dhalal, umatku tidak akan bersepakat di dalam sebuah kesesatan. Mesti ya kalau salah ada di antara mereka akan menyalahkannya. Tetapi kalau mereka bersepakat, maka sesungguhnya itu adalah dalil bagi umat ini. Siapa yang menyelisihi dalil berarti sudah menjadi hujjah bagi Allah untuk menghukum, memberikan iqab kepada mereka. Walaupun pendapat-pendapat tentang ijma ini sangat luar biasa sekali perselisihan di dalamnya, karena kemustahilan ya adanya sebuah ijma, khususnya ketika setelah Rasulullah SAW meninggal dan berpencarnya para sahabat di berbagai negeri. Ini gimana akan ada ijma? HP nggak ada, kemudian grup yang nggak ada, kemudian ayo kita sepakat ini salah atau enggak, atau ada hukum baru. Nah ini, tetapi di antara mereka ya ada masih menyatakan bahwa ijma itu tetap ada. Nah, di ayat ini itu ada isyarat bahwa wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, menjadi dalil bahwasanya ijma itu hujjatul qat'iyah. Wa annahu ma'sumun 'anil khata', bahwasanya mereka itu maksum, umat secara seluruhnya, bukan pribadi ya. Itu maksum dari sebuah kesalahan. Liitlaqi, karena Allah Subhanahu wa taala memaparkan ya sebagai atau dengan firman-Nya wasaton, umat pertengahan. Falau qudira ittifaqum 'alal khata', kalau seandainya ditakdirkan bahwasanya kesepakatan mereka itu salah, lam yakun wasaton, maka tidak akan menjadi umat wasaton. Berhubung karena mereka ini sudah dicap oleh Allah umatan wasaton, berarti kesepakatan mereka umat ini adalah sebuah kebenaran. Tapi mungkin nggak zaman ini ada sepakat kepada sebuah hukum baru. Kelihatannya kok illa fi ba'dil umur, kecuali dalam beberapa persoalan. Walikaulihi litakunu syuhada'a 'alan nas, agar supaya mereka menjadi saksi pada manusia. Yaqtadi annahum idza syahidu 'ala hukmin, menuntut di dalamnya sebuah hukum, bahwasanya ketika mereka menjadi saksi pada sebuah hukum, annahu halallahu aw harramahu, bahwasanya Allah menghalalkan ini atau mengharamkan ini, au jabahu fa innaha ma'sumatun fi dzalik, atau Allah mewajibkannya, maka hukum tersebut ya bagi mereka ini maksum, terlepas dari kesalahan dari hukum tersebut. Wa fiha isyaratul adalah fil hukmi, di ayat ini juga ada sebuah isyarat, yaitu adanya syarat keadilan di dalam sebuah menghukumi, wasyahadah wal futyah, baik dalam persaksian ataupun di dalam fatwa, wa nahwi dzalik, dan semisalnya. Lanjut. Ini sudah yang berikutnya. Baik. Bisa dipahami saudara? Yang kita ambil di sini ya, salah satu hikmahnya adalah yang pertama, bahwa kita ini adalah umat yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala pilihkan kita menjadi umat pilihan, nabinya juga nabi pilihan, dan umat kita atau kita ini akan menjadi saksi pada seluruh umat-umat yang ada di hari kiamat kelak. Dan ini keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya kita
sifat kita yang paling dominan itu harus kita miliki. Yang saya tadi di sini sebutkan adalah di antaranya Allah Subhanahu wa taala memberikan al-ilmu wal adlu wal ihsan. Maka jangan sekali-kali untuk keluar daripada hal ini menjadi manusia yang kemudian sembrono, menjadi manusia yang kemudian gerusa-gerusu, menjadi manusia yang pijakannya itu tidak pada ilmu. Ini bukan merupakan sifat antum yang menjadi umatnya Rasulullah SAW. Umatnya Rasulullah SAW adalah umatan puasa. Dan kadang kita subhanallah butuh pada pribadi-pribadi yang memiliki sifat-sifat seperti ini. Sebagaimana kemarin sebuah hadis, ya kadang-kadang saya merenungi sebuah hadis yang disampaikan khatib kemarin itu, an-nasu kal ibili mi'ah la takadu antajida fiha rohilah. Manusia itu ya, timbangannya, ukuran barometernya itu seperti 100 unta yang jumlahnya 100. Dari 100 unta itu hampir tidak dijumpai orang yang memiliki rohilah. Rohilah itu seorang mukmin, kalau diibaratkan di ayat ini, ummatan wasoto, mentes berkualitas. Karena rohilah dari unta itu, untanya baik, untanya nurut, untanya memiliki sifat kepemimpinan, untanya kuat, pokoknya paling bermanfaat menjadi pemimpin di kalangan unta. Nah, ini sifat rata-rata manusia. Umatnya Rasulullah harusnya dari umat-umat yang ada itu menjadi rohilahnya sebagaimana rohilahnya dari di unta. Tapi hari ini kita jumpai umat Islam itu subhanallah hampir hilang. Di dalam masalah persatuan saja, umat yang paling banyak nggak bisa bersatu adalah hari ini umat Islam. Amerika Serikat itu kan nggak satu negara lagi, United dari berbagai negara dan bisa dipimpin dengan satu kepemimpinan. Nah, umat Islam, masya Allah, di dalam negara ada organisasi, di dalam organisasi ada organisasi lagi, luar biasa. Baik, mungkin ada tambahan dari Ustaz yang lain baru mau ikut. Betul Ustaz? Yuk gak nyampe Ustaz. Ini di ayat umatan wasatan itu termasuk di pertengahan. Iya. Jadi 286 ayat. Ayat ini di tengah-tengah. Maksudnya surat Al-Baqarah. Totalnya kan ada 286. Masya Allah. Dan ini di tengah-tengah. Dan ayat ini di tengah-tengah pas. Masya Allah. Ini ada tambahan dari Ustaz Agus, ya. Surat Al-Baqarah itu ada 286, ya. Surat Al-Baqarah ada ayatnya 286 dan Allah berfirman wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan begitulah kami jadikan engkau umat pertengahan. Ditaruh Allah pas pada ayat yang menjadi pertengahan dari surat Al-Baqarah. Masya Allah. Dari mana dapatnya? Ada nada Quran itu yang angkanya saja. Yang angkanya biasanya nih begini nih itu siapa? Abdul Daim Al-Kahil itu
ya ngarang buku Ijazul Atom fil Quran, ya mukjizat-mukjizat nomor-nomor di dalam Al-Quran, bahkan huruf-hurufnya saja. Yang menjadi catatan bagi kita atau nasihat yang luar biasa sekali bagi kita, ya, bahwa Al-Quran ini ya mukjizat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi terbesarnya lagi adalah manakala yang Al-Quran ini sampai nomor-nomornya penuh dengan mukjizat, itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi yang ummi, yang tidak bisa baca, yang tidak bisa tulis. Artinya apa? Artinya bahwa yang penuh dengan mukjizat ini tidak mungkin diadakan atau diciptakan atau dikarang oleh orang yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Berarti ini murni dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menakjubkan sekali dan mengherankan sekali adalah ketika ayat-ayat itu sudah betul-betul wadih di depan kita, tetapi kita terhadap sikap kita terhadap Al-Quran nyantai-nyantai. Maka hendaknya kita harus berkarakter dengan karakter Al-Quran. Maka kita akan menjadi hebat. Kita nggak hebat kan karena memang ya Al-Quran itu masih dalam kategori bacaan, menjadi bacaan-bacaan kita, belum menjadi sebuah karakter yang menyatu dalam diri. Baik, yang lainnya, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa